Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Nadia Amalia Cahyani, NPM 2522011111. Aku dari Program Studi Keperawatan Fakultas Kesehatan Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Nah, pada video kali ini aku mau menggambar bentuk-bentuk sel serta menentukan jenis adaptasi sel tersebut serta menjelaskan bagaimana mekanisme adaptasi sel tersebut untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan.
kemudian ada atrofi, kemudian yang ketiga ada hiperplasia, kemudian yang keempat ada displasia, yang kelima ada hipertrofi, keenam ada metaplasia, dan yang ketujuh adalah neoplasia. Untuk penjelasannya, yang pertama adalah sel normal. Sel normal adalah sel yang berada dalam keadaan fisiologis, artinya struktur dan fungsinya hanya dengan kebutuhan tubuh. Ukuran, bentuk, jumlah, dan susunan sel masih dalam batas normal, serta mampu menjalankan fungsi spesifik jaringan tersebut dengan baik. Pada kondisi normal, ukuran sel sesuai dengan standar jaringan. Jumlah sel seimbang antara proliferasi atau pembelahan dan kematian sel atau apoptosis. Kemudian bentuk dan inti sel teratur, serta fungsi sel berjalan dengan optimal untuk mempertahankan homeostasis. Kemudian yang kedua adalah atrofi. Atrofi adalah proses adaptasi sel berupa pengecilan ukuran sel yang menyebabkan ukuran organ atau jaringan ikut mengecil. Atrofi terjadi ketika sel mengalami penurunan aktivitas dan atau kekurangan rangsangan. Penyebab atrofi antara lain kurangnya penggunaan, misalnya otot yang lama tidak digerakkan, penurunan suplai nutrisi atau darah, hilangnya stimulasi hormon, tekanan yang terus-menerus, serta penuaan. Mekanisme atrofi terjadi penurunan sintesis protein dan peningkatan degradasi protein dalam sel. Organel sel berkurang jumlahnya sehingga ukuran sel mengecil. Pada kondisi berat dapat terjadi apoptosis atau kematian sel terprogram. Kemudian yang ketiga adalah hiperplasia atau pembesaran ukuran sel atau penambahan jumlah sel. Akibatnya organ menjadi membesar karena sel-selnya membesar. Hipertrofi sering terjadi pada jaringan yang tidak Hiperplasia sering terjadi pada jaringan yang tidak mampu membelah, seperti otot jantung, otot rangka. Mekanisme hiperplasia terjadi peningkatan sintesis protein dan pembentukan lebih banyak organel dalam sel. Sel menjadi lebih besar untuk memenuhi kebutuhan fungsional yang meningkat. Kemudian yang selanjutnya adalah displasia. Displasia adalah perubahan pertumbuhan sel yang ditandai dengan bentuk, ukuran, dan susunan sel yang tidak normal. Displasia bukan adaptasi fisiologis, tetapi sudah merupakan perubahan patologis dan sering dianggap sebagai kondisi prakanker. Kemudian yang kelima adalah hipertrofi. Hipertrofi atau pembesaran ukuran sel itu sama saja dengan hiperplasia tadi ya. Hipertrofi itu adalah adaptasi sel berupa pembesaran ukuran sel tanpa penambahan jumlah sel, sedangkan hiperplasia tadi adalah pembesaran ukuran sel, penambahan jumlah sel. Kalau hipertrofi itu ukuran sel membesar, sedangkan hiperplasia itu jumlah sel bertambah. Kemudian yang keenam adalah metaplasia. Metaplasia adalah perubahan satu jenis sel dewasa menjadi jenis sel dewasa lain yang lebih mampu bertahan terhadap stres lingkungan. Metaplasia merupakan bentuk adaptasi terhadap iritasi kronis. Mekanismenya, sel punca atau stem cell di jaringan mengalami perubahan arah diferensiasi akibat pengaruh sitokin, hormon, atau faktor pertumbuhan. Kemudian yang terakhir adalah neoplasia atau pertumbuhan sel baru yang tidak terkendali dan otonom. Artinya tidak lagi mengikuti regulasi normal tubuh. Neoplasia membentuk massa yang disebut dengan tumor. Neoplasia terjadi akibat mutasi gen yang mengatur pertumbuhan dan pembelahan sel, seperti gen proto-onkogen dan gen supresor tumor. Itu dia hasil penjelasan singkat dan gambar dari aku tentang bentuk adaptasi sel. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.